perumahan masih sama, retribusi penyewaan bangunan. Kemudian retribusi pemanfaatan aset daerah, dia aset dinas pendidikan yang terdiri atas tanah, kendaraan, peralatan yang dikuasai oleh pihak lain. Kemudian ada retribusi area tersangka dalam berkah masing-masing PD. Dan juga dalam kesempatan ini juga saya mengajak memang saya tanya ke teman-teman jual ada dana untuk kita bikin kegiatan ini, terus dari teman keuangan sampaikan ada sekali dana untuk kita mau pakai untuk kegiatan ini. Terus saya kembali ke PAS, saya sampaikan PAS kita tidak ada dana untuk kegiatan penerimaan pajak di daerah ini masih belum optimal. Karena itu perlu kita siasati bersama supaya bisa meningkatkan penerimaan pajak kita di daerah ini, dan ini juga memberikan dampak terhadap APBD juga. Ini karena hari ini sudah kita dihadapkan pada defisit yang besar-besaran, dampak dari pemangkasan anggaran pemerintah pusat, di mana kami di Pemerintah Negara ini di awal tahun juga kena 27, kemudian di akhir tahun juga kena, awal tahun tuh hampir 67 lebih kita dikenakan refocusing atau pemangkasan, terus di akhir tahun cuma 30 kena. Ini membuat kita di daerah ini tidak bisa leluasa dalam pengelolaan APBD, dan juga berdampak juga terhadap kinerja APBD masing-masing dalam menjalankan program kerja dalam rangka mengejar target dan juga visi misi yang telah kami mengusung kemarin. Galakkan supaya dengan demikian bisa ada peningkatan penerimaan daerah. Kami sebagai pemerintah daerah dalam proses penerimaan pajak dan kontribusi daerah perlu dilakukan penilaian potensi guna meningkatkan penerimaan daerah. Kepada yang potensi melakukan pungutan pajak dan kontribusi daerah terlain seperti dinas pendidikan, kesehatan dan dinas perumahan, dinas pertanian dan dinas perindustrian, dinas pemuda dan olahraga dan kebudayaan, dan badan pengelolaan aset daerah, badan rencana pembangunan daerah, dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta PT yang terdiri atas 25 atau pelayanan terpadu satu pintu, serta PT yang terdiri dari 25 puskesmas perlu melakukan inventarisasi subjek-subjek penerimaan pajak dan kontribusi daerah. Saya mengajak pada kita semua hal-hal yang perlu diperhatikan kembali oleh pimpinan PD dan UPT, UPTD. Pertama yaitu penyusunan rencana kerja penerimaan pajak dan kontribusi daerah tahun selanjutnya, tahun berkenan dan tahun selanjutnya, dan juga menyusun naskah SKPD dengan mencantumkan target penerimaan pajak dan kontribusi daerah, dan yang menyusun tim penarikan pemungutan pajak dan kontribusi daerah, dan juga memperdomani aturan perundang-undangan dan juga ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan daerah. Terus yang terakhir untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu ada 5 poin yang kami sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga itu bisa menjadi perhatian kita bersama dalam menggali potensi kita di daerah ini dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Nah, tahun depan kita masih dalam tahap efisiensi juga yang masih besar-besar. Dan tidak ada sumber dana lain yang kita bisa dapatkan. Kalau kita mau berharap dari dana-dana lain saja itu sudah akan bisa. Dan semua dinas juga tidak semua mendapatkan dana-dana seperti dana DAP, tidak semua ya. Seperti dana DPI juga tahun ini yang dapat dana DAP itu salah satunya kami juga kemarin di PU, dan dana DPI satu-satunya yang dapat juga hanya PU. Dan ya puji Tuhan tahun ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Nah, terkait dengan itu kita berharap hasil daripada rapat ini yang sudah dihadiri oleh masing-masing OPD, ada masukan dari masing-masing kita. Yang kita akan bicarakan hari ini bagaimana setiap dinas, setiap OPD memberikan masukan. Nanti kita bahas bersama seperti apa yang mereka bisa target, dan kita bisa mungkin dalam waktu dekat kita bisa tuangkan dalam RK kita masing-masing.